Sanskui. Iya, kita kembali ke game yang selanjutnya di map Miramar, di mana ada 2-1 dan ya kita langsung saja ke Gurun Pasir Miramar. Oke, kalau kita lihat dari garis pesawat hanya mengambil seperempat dan membagi, ini akan repot tentunya untuk tim-tim yang mungkin turunnya di arah El Azhar, turunnya di arah Campo Militar, Torre Ahumada, itu bakal repot. Tapi buat tim-tim yang menuju ke arah Chumacera, Ladrilera, terus ke arah Valle del Mar atau ke Purwokerto, Puerto Paraiso, itu enak banget buat turun di situ. Dan WT yang tadi dibahas, apakah sepertinya RRQ sudah menuju ke WT? Kayaknya mereka memang menuju ke arah WT. Apa HDP? Dan sepertinya untuk kontestannya tidak menuju ke arah sana. Siren menujunya kemana tuh? Siren turun di arah yang lain deh. Karena WT-nya bakal dikasih ke arah tim RRQ, Aura bakal menuju ke arah HDP dan juga San Martin mungkin menguasai daerah dua tempat itu. Sementara Siren 11 mereka turun, mungkin mereka menuju ke arah Impala. Dan kita melihat di mana di bawah kanan terjadi penumpukan tim yang sangat banyak. Yap, sudah terjadi penumpukan di bagian kanan dari mapnya karena map juga mengambil bagian tengah untuk Miramar kita kali ini. Bigetron tidak mendapatkan kontestan sama sekali di arah PKD-nya. Bener-bener kosong melompong, water treatment bakal dikuasain sama tim RRQ Ryu berarti. Dan Siren, mereka turun menuju ke arah Impala dan ini akan terjadi penumpukan di arah Impala. Siren dan juga The Pillars, terus gue melihat ada nama XCN juga tadi turun di sekitaran Impalanya. Sementara Genesis Dogma langsung mengambil antisipasinya, turun terlebih dahulu mengambil jalan tengah yang ada di sekitar Impalanya juga. Udah ada baku tembak yang terjadi kali ini, satu orang tadi berhasil diamankan begitu saja, baru knock tapi belum di-secure, belum dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal berpindah sedikit menuju ke arah tim XCN. Rexa darahnya cukup low, belum ada healingan first aid, hanya ada bandage yang bisa digiling-giling untuk sedikit menambal darahnya yang bocor. Ya, kita di sini melihat XCN Rexa yang tadi berhasil men-knockdown dari tim Siren dan langsung saja dengan jedang langsung ke lobby, di mana benar di Impala banyak sekali terjadi baku hantam di sana. Betul. Kita melihat Siren, XCN ini bakal menjadi penumpukan 3 tim di arah Impala. Sementara XQRate bakal melakukan setup positionnya terlebih dahulu. Ini kota yang menurut gue besar juga, tapi tidak terlalu lebar bentuk kotanya. Tapi ini salah satu kota besar yang ada di arah Miramar. XCN mengambil di bagian gereja sudut high groundnya, sementara dari Siren sendiri mereka akan melakukan scrapping pelan. Dan di mana Siren sudah kehilangan 2 pemain mereka harusnya. Kalau gue ingat-ingat posisi mereka tadi. Iya, 2 pemain Siren sudah dipulangkan, hanya menyisakan 2. Kalau nggak salah tinggal Ray 2000 dan juga Nekozu. 2 player Siren yang tersisa. di mana kita sekarang melihat XCN yang masih berkaitan dengan Siren, di mana mereka masih menyebar saja. Di sana terlihat ada 1 orang dari tim 8 yang berdekatan dengan XCN. Tapi belum ada kontes yang dilakukan di sana. Iya, tapi ini bagus banget yang dilakukan sama Kenju. Dia tahu ada 3 tim yang turun di arah Impala. Jadi dia lebih milih untuk nahan di dalam rumah, jangan terlalu barbar buat keluar rumah karena dia harus make sure dulu posisi musuhnya itu ada di sebelah mana. Kalau misalkan dia keluar dan tiba-tiba sudah diamatin sama tim lain, sudah mulai di lock posisi rumahnya dia, itu bakal bahaya ketika keluar langsung di-knock, di end, malah langsung pulang ke arah lobby dan ngerugiin timnya juga. Akan pincang di awal-awal, sementara dari GD mereka lebih milih untuk menghindari daerah Impalanya. Langsung rotasi, dia menuju ke arah atas kalau dilihat dari gerakannya, mungkin menuju ke arah El Azhar atau menuju ke arah Krasdel Valley. Dan saat ini kita berpindah ke arah bawah kiri, di mana ada tim NFT yang berdekatan dengan tim Mob yang tadi turun bersamaan di kiri bawah. Tapi belum terjadi kontes sama sekali, mereka hanya berbagi kompon saja di sana. Ada baku tembak yang terjadi, 1 pemain GD langsung terjatuh begitu saja, Valen. Karena mereka menuju ke arah El Azhar, di mana di El Azhar sudah ada 2 tim. Ada Bahampas, bahkan langsung melakukan secure point untuk tim mereka. Yang kita sekarang melihat tim Bahampas Versal, di mana mereka masih mencari-cari saja di mana tim yang lain. Sepertinya mereka akan melakukan tim fight, tapi di sini mereka masih mencari-cari dulu untuk vision yang lebih jelas lagi. Yes, balik lagi seperti yang udah gue bahas bahwa Miramar dan juga Erangel circle-nya dipercepat. Ini udah mulai bergerak blue zone yang pertama.
Cukup dekat sebenarnya untuk tim-tim yang turun di arah El Azhar, yang turun di arah El Pozo untuk masuk ke dalam circle yang pertama. Tapi sepertinya akan ada beberapa tim yang akan menahan di bagian luar dari circle. Seperti mungkin Victim, ya Victim yang turun di arah Lakoberia ataupun kayaknya cuma Victim doang deh yang harus masuk ke dalam circle dengan jarak yang agak jauh kalau kita ngelihat dari posisi turun mereka tadi. Dan Ya. Morp masih bertahan dengan 4 pemain mereka tidak menemukan fight sama sekali, bermain dengan cukup tenang di awal-awal. Victim memang membutuhkan setup vehicle yang sangat banyak karena kita lihat kita main di Miramar sangat terbuka. Jika mereka tidak punya mobil akan sangat berbahaya untuk rotasi ke dalam zona. Kita melihat juga tadi ada Morp yang memilih mundur padahal dia berdekatan dengan tim XCN yang tidak ada kontes sama sekali, dia memilih mundur saja. Kita melihat sekarang Marshall dari tim Bahampas yang masih mencari-cari saja barang-barang yang bisa di-loot. Sepertinya Bahampas cukup damai di sini. Cukup damai, tidak ada yang melakukan kontes. Ya, benar saja Victim melakukan setup vehicle di mana mereka mencari banyak mobil untuk melakukan rotasi ke dalam karena memang jarak yang sangat jauh. Ya, dan Cumacera tadi seperti yang lo bilang ada Morp dan juga NFT berada di arah Cumacera tapi tidak ada fight sama sekali. Mereka lebih memilih untuk menarik posisi mereka, mengamankan early game-nya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan fight di awal tuh soon terus kehilangan, maybe kalau kehilangan support itu oke lah. Tapi kalau kehilangan rifleman-nya, kehilangan scouternya itu malah bahaya banget. Jadi bingung siapa yang bakal ngebuka jalan ke depan, siapa yang akan mengamankan jalur rotasi kita. Tapi untungnya dari Cumacera sendiri masih masuk ke dalam circle yang pertama di mana Los Leones kali ini agak sedikit renggang, bisa dibilang cukup kosong padahal ini kota yang cukup besar banget untuk di looting. Maybe 2 tim di arah Los Leones menurut gua fine-fine aja sih, tapi ternyata tadi kalau kita lihat gak ada yang turun dan Morp baru dibilang satu pemain mereka terjatuh tadi. Ya, kita beralih ke Aura di mana dia sudah berada di dalam zona. Kita melihat Los Leones itu benar-benar kosong. Padahal Los Leones ini kita tahu itu kota terbesar di Miramar. Di mana kita beralih ke NFT yang tadi berdekatan dengan Morp. Di mana menyiksakan Jaxi yang tadi sudah terknockdown sepertinya. Tapi belum bisa di-revive. Sebenarnya Jaxi ditinggal sendirian di sana. Di mana tim Morp yang lain melakukan mundur ke belakang. Ya, tapi lebih satu hal yang gue lihat di sini dari NFT, mereka nggak ingin langsung secure point mereka ke arah Jaxi. Mereka lebih milih untuk mundur karena yang jadi resikonya NFT adalah mereka nggak tahu setup seperti apa yang sedang dilakukan sama tim Morp. Ketika ada pick yang dilakuin sama tim NFT untuk ngambil Jaxi tadi, takutnya malah ada backup yang bagus dari Morp, malah merugikan buat NFT. Mungkin bisa ke pick 1 untuk 1 atau bahkan ada trade yang jumlahnya tidak menguntungkan untuk NFT. Jadi keputusan yang bagus menurut gua untuk NFT menghindari daerah tersebut, daerah Cumaceranya dan langsung rotasi ke arah yang lain yang lebih aman. Tapi di Impala kalau dilihat masih ada 2 tim di sana, ada tim 11 dan tim nomor 16, ada XCN dan juga tim Siren yang masih menahan di arah yang sama. Belum ada kontes lagi yang terjadi di antara kedua tim ini. Chill, relax, dan Sunsquee lah pokoknya. Sunsquee lah pokoknya. Di mana kita melihat di sini No Mercy yang masih melakukan healing saja di sana. Dia melihat tadi ada tim NFT yang di spray down saja, di spray down di sana dan ada dilawan saja oleh tim NFT tapi belum masuk. Belum ada damage yang diterima oleh No Mercy. Dia sepertinya melakukan scouting dan dia akan memberitahu tim teman-temannya kalau di depan ada tim NFT. Yap, NFT langsung mundur menghindari daerah yang sudah dikuasai oleh tim Morp. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain dari Flippy, dia bakal membuka jalan lagi untuk tim NFT-nya melakukan rotasi. Kalau dilihat-lihat baru ada 3 tim yang sudah melakukan secure point. XCN, The Pillars, dan juga Bahampas. Di mana 3 tim ini masing-masing mengamankan 1 poin. Looting pertama dari supply pertama akan diamankan oleh tim NFT. Karena jarak mereka cukup dekat untuk airdrop yang pertama. Dan tidak ada kontes sama sekali. Cukup aman untuk mengambil. Tadi ada Groza dan juga 1 set level 3. Betul, dan kalau kita lihat untuk Bigetron, mereka mengambil di arah Pekado, terus circle pertama juga masuk ke arah Pekado. Ini nggak harus terburu-buru tentunya untuk tim Red Alliance ini berpindah atau melakukan rotasi keluar dari arah Pekadonya karena mereka cukup enak sebenarnya di arah Pekado. Mungkin mereka bisa mengambil bagian high ground di dekat-dekat Pekado untuk mengantisipasi beberapa tim yang sedang melakukan rotasi, di mana Bigetron juga terkenal sebagai tim yang suka memotong rotasi setiap tim yang ada dalam satu match. Ya, kalau kita melihat di sini terjadi spray down di sana. Melakukan spray down dari tim NFT ke arah tim Bigetron yang sedang melakukan rotasi. Tadi dibilang Bigetron suka motong rotasi, tapi sekarang Bigetron malah yang dipotong rotasinya oleh tim NFT. Ya, karena tadi proses Bigetron lagi pengen menuju ke arah high ground-nya, tapi tiba-tiba NFT yang langsung memancing perang, memancing tembakan dan mengeluarkan bonfire-nya ke arah vehicle yang dikendarain oleh anggota-anggota dari tim Red Alliance. Hitman
juga sudah mulai melakukan pergerakan. Kali ini Banyu melakukan spray dan langsung menuju ke arah Zulhak, tapi Zulhak menutup angle shootnya dari bukit yang ada di sekitar dia. Tapi Banyu bakal naik ke arah yang lain, tapi di sisi yang lain Hitman berhasil mendapatkan satu jaket, langsung ditumbangkan begitu saja. Satu knock dari tim victim. Banyu bakal melakukan backup, tapi Banyu juga sudah terkena hit. 16 damage diterima oleh Banyu, bahkan cukup low, 1% untuk HP bar dari Banyu. Dan Banyu belum melakukan heal. Sepertinya dia tidak punya heal. Oh, sudah melakukan heal di sana. Di sini kita melihat tim Bonafide berhadapan dengan tim victim yang tadi victim jauh banget. Dia sudah rotasi tapi bertemu dengan tim Bonafide di sini. Dia melakukan tim fight victim melawan Bonafide. Kita lihat saja siapa yang akan menang dari tim fight kali ini. Di mana victim juga diunggulkan karena mereka ada di area atas. Yap, memang area atas dikuasain sama tim victim. Tapi kalau kita lihat dari Bonafide ya, mereka sudah mulai melakukan setup, bakal di flank dari arah belakang. Hitman mulai naik ke bagian atas kali ini, bakal melihat sangat bebas breakdown menuju dua pemain dari victim. Jacket langsung dipulangkan ke arah lobby, bahkan Chisun juga menyusul. Ini bakal menjadi dua secure point yang bebas menuju ke arah tim Bonafide. Hitman diberikan counter shootnya, tapi dia masih bisa menutup angle shootnya, mundur ke arah belakang, cukup tenang. Bahkan dia belum melakukan healing, dia berpindah terlebih dahulu dengan sangat tenang, baru dia melakukan heal ke arah badannya dia, ke arah darahnya dia. Udah cukup low banget victim. Regroup position, menghindari daerah pertempuran karena sudah kehilangan dua pemain mereka. Cover yang sangat baik dari tim victim membuat tadi tim dari Bonafide tidak bisa men-secure point kills dari satu orang tim victim. Sepertinya bisa, apakah sudah dilobikan? Udah di lobby. Tadi dua pemain victim sudah hilang, Chisun menyusul langsung dengan sangat cepat. Sayang banget karena ada Hitman yang melakukan flank. Flanknya sukses banget, dia agak sedikit muter, sedikit jauh nggak masalah. Yang penting dia bisa langsung secure 2 poin. Itu sangat berharga banget, 2 poin kill dan membuat tim victim pincang di sana. Kita mendengar ada tapping-tapping dari AKM di sini, di mana ada tim Boom yang melakukan tapping ke arah tim Aura. Ada Ken melawan Fokker di sana. Fokker rebahan saja. Kenapa rebahan di sini? Padahal ini bukan tim map Sahok di sana. Ya nggak masalah, dia cuma proning doang, ke-hit langsung Fokker terkena tembakan Kar. Dan Ken langsung mendapatkan satu pemain. Cukup terbuka sebenarnya area tadi dari Fokker yang ada di atas perbukitan. Ken masih berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya, tapi angle shoot menuju Fokker tertutup. Karena ada satu lempengan kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Ada Spavel yang berusaha untuk membackup, tapi posisi dari Spavel juga sudah diketahui oleh seorang Ken. Satu orang datang, ada smoke setup yang sudah mulai dikeluarkan. Satu smoke setup dikeluarkan, bahkan dua setup smoke ternyata dikeluarkan oleh Bumi Sports. Berusaha untuk melakukan cover, tapi kali ini Ken benar-benar ingin mendapatkan kill ke arah Boom. Ken harus berhati-hati karena di sana kita melihat Ramones melakukan flanking ke arah kiri. Jika dia tidak ngeh di sana ada Ramones, maka dia yang bisa untuk di knockdown. Ya, tapi cukup pede sebenarnya Ken seorang diri tanpa mendapatkan bantuan dari 3 pemain Aura yang lainnya. Kita lihat kali ini circle-nya bener-bener bikin bete menuju ke arah Minas dan Labendita. Junkyard masuk sedikit, tapi kalau kita diperhatikan akan terjadi penumpukan di bagian kiri karena ada cukup banyak tim yang akan masuk dari arah San Martin, masuk dari arah Pekado, Power Grid. Ada cukup banyak tim yang ingin masuk dari sisi sebelah kiri dari circle. Jika kita lihat BTR dia ada di ujung circle. Jika dia bisa mempertahankan kompon dia di situ, dia bisa nyayurin banyak banget tim di sana. Ya, tapi nggak bisa terlalu lama karena ini area yang tidak masuk ke dalam circle berikutnya untuk circle yang ketiga. Kenju harus sedikit menahan sakitnya kenangan Blue Zone di arah Impala karena masih tertahan oleh beberapa pemain dari tim Siren. Dia bakal memaksakan diri untuk berpindah dengan Tayonya. Tapi di bagian kiri masih ada tim Siren yang melakukan lock spray langsung menuju ke tim XCN. Tertutup angle shootnya karena ada bukit-bukit kecil yang menutup angle shoot dari tim Siren. Langsung melipir ke sebelah kanan sedikit menahan sakitnya Blue Zone ini. RRQ juga sudah mulai bergerak. Ada tim lain, Boom, bergerak menuju ke arah pertahanan dari tim RRQ Rio. Nerpeko bakal mengambil sisi bagian kirinya. Ipori langsung dipulangkan ke arah lobby. Kozu mendapatkan satu tambahan poin lagi. Ramones terkena spray down dari arah bukit. Nerpeko mendapatkan free shot dari atas, tapi belum mendapatkan pemain dari Boom satu pun. Boom langsung memisah diri mereka dengan 2-2 dan satu pick tadi berhasil diamankan. Osmond masih berusaha untuk mendapatkan beberapa orang. Satu pemain dari RRQ tertinggal di arah belakang, tapi gak bakal terjadi masalah yang terlalu besar juga kali ini. Lemparan granat dari Peko menuju ke arah bawah. Ternyata sangat bebas. Spray down langsung dari atas bukit menuju ke arah Ramones. Cukup sakit, tapi dia masih bisa masuk. Tidak terlalu banyak damage yang diberikan dan Nerpeko harus melakukan proning terlebih dahulu. Angle-nya terbuka untuk tim lain yang berada di sekitar mereka. Tapi kalau kita lihat tadi ada Bigetron yang akan mengikuti tim fight di sini melawan dari tim RRQ yang sedang melakukan tim fight. Sepertinya Bigetron akan menjadi prahara di sini. Dia akan menjadi orang ketiga mengganggu spray down dari RRQ melawan Boom. Di mana kita melihat Zuxi masih ada di sana, dia menahan kompon dia.
dan RRQ seharusnya dia sadar kalau di sana ada tim BTR. Kalau dia tidak sadar itu akan bahaya sekali. Kayaknya belum sadar kalau ada BTR, yang mereka tahu cuma ada tim Boom tadi yang ada di bawah mereka persis. Voldemort masih ingin mengamankan vehicle yang ada di tangan dia, sementara Zuxi sudah mulai tahu posisi RRQ yang masuk ke sekitar compound mereka. Ini bakal terjadi segitiga perang mungkin, ada 3 tim yang berada di arah yang sama. Atau ada satu tim yang akan menunggu 2 tim kelar tim fight, belum berhasil merevive temannya, dia akan join the fight. Ya paling enak memang jadi orang ketiga atau jadi third party-nya, tapi Anthem dari Nara sudah mulai diamankan. Ken mendapatkan 1 orang, lagi-lagi Ken yang menjadi opener untuk mendapatkan knock dan mengetahui posisi musuh di mana bagi tim Aura. Aura bener-bener ngedapetin beberapa informasi yang penting banget. Bahkan kali ini, 1 secure point, Anthem langsung dipulangkan ke arah lobby, 1 hilang dari tim Nara. Sementara Audrey masih berpindah tempat, menahan sakitnya Blue Zone sedikit demi sedikit. Siren juga sudah mulai masuk, tapi kita lihat Audrey di sini bener-bener lamban banget pergerakan dia karena mereka harus nahan beberapa Blue Zone. Di mana saat Nara juga melakukan rotasi, di situ juga ada Aura yang dia pasti akan mendengar ada VHS lewat. Dia akan mencoba mengkontes Nara untuk memotong jalur rotasinya agar dia bisa rotasi dengan aman. Yap, dan Rose sudah mulai melihat beberapa pergerakan seperti yang udah Sanskui bilang. Nara benar-benar terdeteksi pergerakannya oleh tim Aura. Jaiden akan memindahkan Tayonya terlebih dahulu. Akan dibuat naik lagi ke arah atas mungkin karena dari Nara sendiri berada di bagian high ground. Di belakang Aura persis, jangan sampai ketika Aura bergerak dari arah belakang ditembakin sama tim Nara. Dan Nara Ryu pun langsung melakukan rotasi, setup perlahan-lahan kali ini langsung di-spray oleh seorang Flag. Jadi Dogma melihat pergerakan di depan dia persis. Red Rocket yang akan masuk, tertahan juga oleh GD dan 1 pick di arah open field dan ini Blue Zone. Ya, saat ini kita melihat ada Flag yang melakukan spray down saja, dia akan secure point, seperti akan secure point kills di sana ke arah tim Red, di mana dia juga melihat di sana ada tim XCN yang berkaitan dengan dia. Dia sebenarnya harusnya dia tahu di bawah sana ada tim XCN, tapi dia sedang pick saja, dia sedang mencari tim XCN di sana. Apakah dia akan melihat tim XCN di sana? Dia belum melihat. Di sisi lain ada Red Rocket yang sudah berhenti di sana dan akan melakukan kontes sepertinya ke arah tim Genesis Dogma. Ya, gue kira dari Red Rocket akan sedikit sulit untuk masuk. Ini Blue Zone sudah mulai menyakitkan, spray langsung tidak masuk ternyata. Terkena oleh Blue Zone dan ini menjadi free shoot untuk Flag. Kalau dia mau, tapi yang jadi problem ada XCN di sekitar mereka. Kalau terlalu terbuka ada pick yang dilakuin sama XCN, 1 knock mungkin akan dipush sama XCN-nya. Ya, lagi-lagi kita melihat ada tim fight dari 3 tim sekaligus. Tadi kita melihat ada BTR yang juga ikut join fight, di mana ada RRQ dan Boom sedang melakukan fight. Di sini kita melihat ada tim XCN yang akan menjadi prahara, jadi orang ketiga. Ya, dan Red Rocket sudah mulai bergerak lagi. Ini akan sedikit ramai di arah Lameditanya. Spray lagi dari Ryu melihat pergerakan kali ini dari Bonafide yang sudah mulai dikunci posisinya oleh RRQ. Ryu Drone tidak membiarkan Bonafide lewat dengan mudah. Tertahan di Blue Zone, tertangkap juga posisinya oleh seorang drone dari Ryu. Ini bakal menjadi PR, headshot pun juga ada Ramones. Liquid mendapatkan 1 tapi ada threat knock kali ini. Victim menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Ada spray lagi tunggu smoke dari Boom Poker menuju ke arah 2 pemain dari tim NFT. Pretty terjatuh, hanya menyisakan 1 orang lagi. Masih bersembunyi di balik smoke. Perlahan-lahan sendirian cepat lagi. Impe pun terpick. 2 tim langsung pulang ke arah lobby. Under 2 minutes. Fokker melakukan hal yang sangat luar biasa, tapi di sana ada tim mob juga, hati-hati. Bisa saja Fokker malah terkena oleh tim mob dan terlobby. Oke, kali ini dari drone juga sudah mulai mengamati The Pillars. Korban berikutnya mungkin dari tim RRQ. 4 pemain masih berada di arah yang sama. Tidak ada yang hilang sama sekali dari tim RRQ Rio. Tapi dari Rose Hesi melakukan setup dari kanan sedikit terbuka dan untungnya masih ada bukit yang bisa dipakai untuk menutup angle shootnya. Ramones dipulangkan ke arah lobby. Zabrol mendapat poin untuk tim Morph. Dan kali ini Jaden tidak ingin melepas karena di sebelah dia ada tim lain yang sudah mulai menunggu. Boom menyusul di posisi ke-14. Mulai melakukan lock position. Ken lagi-lagi angle view dia benar-benar perfect banget. 2 orang dari tim Siren terjebak bersembunyi di balik smoke. Blue Zone mulai menghimpit. Through the smoke bakal dilakukan oleh seorang Ken. Kali ini typing manja dengan M4-nya. Sudah mulai habis peluru, akan reload terlebih dahulu. Siren benar-benar terpojok. Tapi 1 pemain Ryzen berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ Rio. Nerpeko langsung terpick begitu saja. Circle menuju ke arah open field. Ini menguntungkan untuk Bigetron karena lempengan mangkok yang ada di tempat mereka ini enak banget untuk melihat sisi-sisi lower ground-nya. Tapi kita melihat di bawah Bigetron tadi ada tim mob. Hati-hati, bisa saja tim mob
juga menempati lempengan tersebut. Yap. Kita melihat di atas kiri itu terjadi penumpukan yang sangat banyak sekali dari tim-tim yang akan masuk ke zona. Oke, Hazelnut bakal set up. Aerowolf sedikit menurunkan temponya lagi. Lebih lamban dibandingkan tempo mereka di round-round sebelumnya. Alien Tempur cross check sedikit ke sebelah kiri. Ada tim lain atau tidak? Ketika mereka move, takutnya ada yang mengambil backline mereka. Tapi baku tembak sudah mulai terjadi kali ini. Satu tim sudah mulai terdeteksi. Bahampas berada di angle yang tidak terlalu bagus. Setup pun sedang dilakukan. Sementara Ryzen fokus harus menjaga angle-nya. Dua pemain berhasil. Oh, satu pemain berhasil diamankan. Satu orang lagi masih berada di rumah yang sama. Tapi sepertinya bakal dibiarkan oleh tim Aerowolf. Bleeding out untuk satu pemain yang sedang terkenok. Rocky langsung diamankan. Rensky mendapatkan satu. Siren, satu pemain mereka. Dua pemain mereka bahkan sudah pulang karena lobby. Kali ini Siren puas ke posisi ke-11. Spray bertukar arah mobil. Aura yang sedang lewat dan wow! Meledak begitu saja. The Pillars mendapatkan tambahan poin ke arah tim Aura. Kali ini kita melihat drone sedang melakukan, oh kita berpindah kepada Zuxi. Dia melakukan tapping saja di sana Zuxi. Sudah melihat ada satu tim di depan, tapi dari tim Aerowolf sepertinya, tapi dia belum berhasil membuat damage yang sangat berarti kepada tim Aerowolf, di mana kali ini kita melihat Zuxi dan tim Bigetron di mana dia masih melakukan tapping saja dengan mininya. Zuxi dan dia berhasil melakukan ledakan saja ke arah bagi yang sedang berjalan. Dia masih spredo saja, di mana tappingnya sangat-sangat berbahaya ke arah tim Aerowolf. Sepertinya dia akan berganti menggunakan M4 di sana. Tidak berganti lagi menggunakan mininya di sana. Dia masih melihat tim Aerowolf di sana ada Renal yang berhasil di knockdown. Ini susah banget sih. Udah nggak akan bisa survive lagi untuk Aerowolf Limax karena posisi mereka benar-benar open field dan sudah di lock oleh tim Bigetron. Bigetron, kontestan terberat mereka adalah Morp karena mereka berada dalam satu garis yang sama. Morp juga udah tahu posisi tembak-menembak yang dilakukan oleh tim Bigetron. Rensky yang tadi knock sudah berhasil di revive, dia bakal ambil bagian sebelah kanan terlebih dahulu karena ada XCN yang berada persis. Ini kalau dilihat posisinya, sebenarnya dari Morp mereka bakal lebih fokus menuju ke arah XCN karena dari Bigetron sendiri angle-nya tidak membuka untuk melakukan pick ke arah Morp. Ya, kita melihat di sini Ryzen masih menggunakan kali 4 tadi kita melihat Ryzen kini berganti menggunakan senjatanya, di mana dia masih mencari akan men-secure point saja sepertinya, di mana tim Bahampas hanya last man standing yang berhasil di knockdown dan akhirnya dilobikan saja dan Bahampas menjadi tim yang ke lobby selanjutnya, di mana kita melihat ada Mob Zabrol yang berdekatan dengan tim Bigetron tadi. Dia masih mencari-cari saja, di belakangnya ada tim lain, dia tahu di belakangnya ada tim lain, di sebelah kiri ada Bigetron. Dia akan menyelesaikan dulu yang tadi. Dan di sana ada Hazelnut yang akhirnya ke lobby karena untuk menahan zona yang sangat pedih sekali. Di mana kita melihat ada Zuxi yang akhirnya terknockdown juga. Tapi akan di-revive dulu oleh Luxi, saudara kembarnya. Di mana hanya akan dua cara untuk merevive. Hanya jongkok dan pegang, mereka sudah bisa merevive. Oke, dan kali ini Microboy bakal setup smoke terlebih dahulu. Morp sudah mengetahui berada di sebelah kiri mereka adalah tim Bigetron. Microboy tidak melakukan pergerakan yang terlalu banyak, dia hanya menahan posisinya. Ini jadi PR untuk Bigetron dan juga Morp karena mereka harus bergerak masuk ke area safe zone. Dan tentunya dari Morp sendiri mereka nggak ingin ngebuang waktu yang terlalu banyak. Mereka butuh setup dengan sangat rapi. Kali ini Jaxi langsung ngegandeng satu orang dari timnya untuk naik bersamaan. Bersama dengan seorang Rensky, Jaxi bakal bergerak terlebih dahulu. Hanya bergerak sedikit untuk masuk ke dalam play zone-nya. Mengambil lempengan dari bukit sebelumnya, tapi hati-hati di belakang mereka. Masih ada satu pemain dari XCN yang menunggu dan melakukan pick di arah bokongnya. Jangan sampai terpick off. Luxi juga sudah mulai bergerak kali ini. 4 poin kill untuk tim Bigetron. Kenju akhirnya finish. XCN di posisi kelima. 4 tim dengan 15 orang yang masih hidup. Set up dan mulai terlihat. Satu pick lagi dan lagi dari Morp. Microboy kali ini korban berikutnya. Melancarkan tembakan berikutnya dan masih ada mobil yang di porting untuk menyelamatkan posisi dari Morp. Mungkin bakal diledakkan oleh tim Bigetron. Tapi Luxi bakal nge-flank ke sebelah kanan. Terkena beberapa efek dari hit yang sudah mulai diberikan. The Pillars juga cukup tenang kelihatan. Tapping manja dengan SKS-nya kental, tidak terlalu panik walaupun ada 3 kali tapping tadi dengan SKS dari tim Morp. Kita melihat sini Zuxi masih saja mencoba untuk melobikan Jaxi dan Rensky yang sudah terjepit di sana dan akhirnya Rensky pun terknockdown, hanya menyisakan Jaxi di sana. Apakah Jaxi bisa menyelamatkan Rensky? Tapi posisinya sudah sangat sulit sekali karena mobil mereka sudah diledakkan oleh Bigetron tadi. Oke, drone ada setup, smoke yang dibantu sama temannya juga. Dia bakal bersembunyi di balik batu. Zuxi sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Peko dipulangkan ke arah lobby. Zabrol tertangkap. Microboy melihat satu pemain dari Morp. Bahkan Zabrol sudah dipulangkan ke arah lobby. Ryzen menjadi eksekutor untuk Zabrolnya. Zuxi cukup tenang, masih ada 4 pemain dari Bigetron yang bertahan walaupun ada beberapa yang sudah knock tadi. Sementara dari The Pillars mereka juga cukup tenang dan Microboy tertangkap kali ini dari RRQ Drone. Melihat angle yang cukup bebas ke arah pemain-pemain dari tim Bigetron Red Aliens. Drone
harus bersabar untuk membackup temannya. Karena satu orang, Warung, sedang dalam posisi knock. Sebenarnya Jaxi juga sudah mulai melancarkan tembakannya lagi. Mendapatkan Warung, finishing point dilakukan 10 kill untuk Morph. What a nice play dari Morph di Miramar kali ini. No Mercy berada di bagian paling depan untuk membuka jalan bagi tim Morph. Kita lihat di sini Morph, dia tercepit tapi dia memanfaatkannya dengan Fredo saja ke arah Luxi dan Luxi berhasil di knockdown. Apakah akan di second point saja dan second point kill sepertinya masih masuk ke dalam smoke dan masih membutakan mata dari Rensky di sana. Di mana No Mercy di tengah-tengah zona No Mercy, di dekatnya ada airdrop. Kalau dia bisa ambil di sana dan wow, makan bakso sepertinya. Zuxi terkena lemparan dari Voldemort. Gue nggak menyangka ada granat yang masuk dari Voldemort. Ini tinggal 2 pemain dari tim RRQ Drone dan juga Voldemort yang masih bisa bertahan. Tertembak sudah, mobil meledak tapi dia lompat terlebih dahulu. Bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tidak ada kesempatan untuk bersembunyi. Terlalu open field, melakukan perpindahan. Troning cukup tenang untuk last man standing dari The Pillars tadi. Tapi tidak berhasil dikenok, masih bisa aman. Pemain dari The Pillars hanya menyisakan Bobo seorang saja. Zuxi pun tertangkap dan langsung dieksekusi. Pulang ke arah lobby, 6 point kill. Sudah berhasil diamankan, bersembunyi di balik Tayo yang sudah mulai terbakar. 4 tim tersisa. Wow, sangat gok sekali permainan dari Morph di mana dia berhasil membuat 4 tim kills di sana. Dia mengeliminasi RRQ di sana dan dia melakukan spread down ke arah Ryzen dan Microboy yang bertahan di belakang mobil yang sudah terbakar. 1 lawan 2 berada di arah smoke. Through the smoke, belum mendapatkan apapun. Jaxi harus tenang menghadapi 2 pemain dari tim Bigetron. Satu terlihat dan gagal melakukan pick. Kali ini Ryzen di tengah-tengah sana berhasil diamankan Jaxi. 1 lawan 1 dengan Microboy. Kali ini cukup bebas, masih ada batu. Masih ada satu lempekan yang bisa dipakai untuk bersembunyi dan winner chicken dinner. Bigetron Red Alliance berhasil mengamankan chicken pertama mereka di hari ini. Dan lawannya Morph, di mana dia juga pernah chicken. Di akhir dia juga melawan Morph. Kali ini dia melakukan itu lagi. Ya, terjadi penumpukan tadi di bagian perbukitan, kalau nggak salah tadi di bagian sekitar nggak terlalu jauh sebenarnya dari Pekado tadi. Ya. Dan akhirnya tim Bigetron menyampaikan pesannya ini ya dari turnamen yang terakhir. Menyampaikan revenge-nya akhirnya. Ya, itu panjang banget cerita mereka untuk saling comeback